Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai dengan 29. Bapak Ibu kalau sudah menemukan silakan berdiri. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai dengan 29. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ke-19, Bapak Ibu semua yang di rumah dan di tempat ini kita akan baca ayat yang ke-20, begitu seterusnya, dan pada ayat yang ke-29 kita akan baca secara bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bersama-sama kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau sapa sekali lagi, Shalom. Ya, Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun juga pada saat ini berada. Bapak Ibu, saya mengambil satu tema, yaitu Thomas. Saya tidak mau tidak melihat namun percaya, tapi saya mau membahas satu tokoh ini, yaitu Thomas, agar kita bisa lebih tahu sebenarnya siapa ini Thomas. Nah Bapak Ibu, waktu saya masih sekolah, bukan masih sekolah, tapi waktu saya juga masih anak-anak sekolah minggu, saya hanya tahu Thomas ini adalah orang yang tidak percaya. Itu saja yang saya tahu. Karena memang di Alkitab tidak banyak yang menceritakan tentang Thomas. Yang paling lengkap itu cuma cerita ini, yang dimana dikatakan Thomas itu adalah si peragu yang tidak percaya kepada kebangkitan. Ini yang saya tahu. Maka kadang-kadang kalau ada orang teman saya kasih tahu, "Tadi si Anu kecelakaan loh ya." Saya bilang begitu. Kadang-kadang dia nggak percaya, maka saya bilang, "Kau Thomas juga," begitu ya. Jadi kata Thomas ini sering sekali dipakai untuk menuduh orang seperti Thomas kalau dia tidak percaya. Jadi sering sekali saya gunakan itu. Dan bukan hanya itu aja, orang-orang juga sering menggunakan kata-kata Thomas, si peragu, kepada orang lain ketika dia ragu. Ya Bapak Saudara ya. Nah, tapi Bapak mari kita bahas di sini tentang Thomas ini. Ini Thomas ini yang menarik sekali. Kita hanya tahu dia adalah orang yang peragu, seolah-olah kita menghilangkan secara keseluruhan siapa Thomas. Padahal kalau kita melihat, ada banyak tokoh yang melakukan kesalahan, banyak sekali. Tetapi Thomas lah yang kita tahu adalah orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus pada saat itu. Nah Bapak Ibu, kita melihat dulu. Thomas itu berasal dari kata bahasa Aram yang artinya kembar, Bapak Ibu Saudara. Jadi kembar.
Juga dikenal dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan Didymus, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Didymos, ya, sama dengan kembar juga. Nah, ada orang berkata, siapa anak kembarnya? Ya kan? Siapa anak kembarnya? Bukan anak kembarnya, saudara kembarnya, bukan anaknya, ya. Nah, Alkitab tidak terlalu banyak mencatat siapa saudara kembar dia, ya. Kita tidak tahu sampai saat ini, dan Alkitab juga tidak terlalu menerangkan itu. Tetapi inilah arti daripada nama Thomas. Kenapa? Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Thomas juga disebut juga Didymus. Dia ini seorang murid yang juga sangat terkenal karena ingin mencucukkan jarinya. Benar tidak? Ini yang kita tahu nih. Ingin mencucukkan jarinya kepada Yesus. Kalau dia tidak mencucukkan jarinya dan dia tidak melihat dengan matanya, maka dia tidak akan pernah percaya. Sekali-sekali aku tidak akan percaya. Dikatakan Thomas, ini yang menjadi terkenal ceritanya, Bapak Ibu Saudara. Thomas ini, ya, sangat terkenal sekali. Nah, tapi kalau kita lihat, dia juga seorang yang memberitakan Injil. Tidak terlalu ada juga diceritakan di Alkitab, tetapi dalam sejarah ya, kita bisa lihat dari sejarah-sejarah. Dia memberitakan Injil ke Persia atau Partia dan India. Dia juga disiksa waktu dia mati, jadi disiksa oleh orang kafir yang marah. Tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api atau oven. Kemudian dimasukkan juga ke tungku api. Perutnya dihancurkan juga. Ini kematian Thomas. Jadi intinya bahwa Thomas juga mati karena Injil. Bapak Saudara, ya, Thomas mati karena Injil. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sebenarnya seperti apa sikap Thomas. Benarkah dia adalah orang yang memang tidak percaya kebangkitan, kan gitu ya? Kita harus pahami dulu seperti apa karakternya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal 11 ayat 16 berkata begini. Ini waktu mereka dalam perjalanan ingin menuju tempat Lazarus pada waktu itu, waktu meninggal. Tahu Lazarus, Bapak Ibu Saudara, dia meninggal. Dikatakan begini, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi Thomas ini adalah seorang yang pemberani sebenarnya, ya. Ini kata-kata diucapkan Thomas kepada murid-muridnya, murid-murid yang lain. Ayo kita pergi bersama guru kita mati bersama guru kita. Dia tidak takut, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Yesus sedang diincar banyak orang, ingin dikejar banyak orang untuk mati. Tetapi Thomas berani mengatakan, ayo mati untuk guru. Ini suatu keberanian, Bapak Ibu Saudara. Dia berikan keberanian kepada saudara-saudara lain, kepada murid-murid yang lain, supaya mereka berani juga pada saat itu. Jadi Thomas adalah orang yang pemberani sebenarnya. Ini dulu kita tahu, ya, agar kita tahu bahwa Thomas itu bukan hanya peragu saja, tetapi dia sebenarnya orang yang pemberani. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 5 dikatakan, kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu, yang kedua, Thomas ini sebenarnya adalah seorang yang pemikir, yang logis, ya, yang logika. Dia pakai logika. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka ini kitab, ini menceritakan tentang hal kerajaan surga, ya, tentang kerajaan surga. Yesus bilang begini, tentu kamu tahu kemana aku akan pergi. Lalu Thomas bertanya, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Bagaimana kami bisa mengerti jalan menuju surga? Kami tidak tahu kemana engkau jalan. Jadi Thomas bertanya, bagaimana jalan ke situ? Ya, logis pemikirannya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Karena pertanyaan inilah Yesus mengungkapkan suatu perkataan yang sangat luar biasa sekali, yang membuat iman kita menjadi menyala-nyala dan menjadi hidup. Perhatikan Bapak Saudara, ya. Saya akan baca seperti ini. Di ayat 3 dikatakan begini. Pasal 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ini berbicara tentang rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Lalu dikatakan lagi di ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan situ. Ini perkataan Yesus. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu Thomas bertanya, Bapak Ibu, kata Thomas kepadanya,
Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaannya cukup logis Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ? Kami nggak pernah ke situ. Ya, dia tidak menjadi orang yang pura-pura tahu, tidak seperti murid yang lain Bapak Ibu Saudara. Pura-pura tahu, ya tahu aku Tuhan, tahu enggak. Dia bertanya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena pertanyaan inilah, maka keluarlah statement Yesus Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Lalu dikatakan di ayat 6 katanya begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berkat pertanyaan daripada Thomas, Yesus mengungkapkan suatu iman yang luar biasa. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan. Jadi sikap daripada Thomas adalah seorang yang logis, pemikirannya yang logis, ya Bapak Saudara ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Bapak Ibu, nah ini dia yang akan kita bahas. Ini adalah sikap daripada Thomas yang peragu. Di dalam pembacaan kita hari ini, yaitu Yohanes 20 ayat 25, dikatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini akan kita bahas yang ketiga. Dan yang kemudian, ini juga yang keempat, Thomas juga menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Thomas membuat suatu pengakuan iman Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Ini salah satu kata yang sangat luar biasa, di mana suatu iman yang mengatakan bahwa Thomas adalah seorang yang sungguh luar biasa dalam kepercayaannya. Nah, itu dia Bapak Saudara. Jadi kita sudah bisa perhatikan dengan baik. Nah, mari kita lihat konteks kita hari ini. Kita akan lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi ceritanya begini. Pada hari yang ketiga, sebenarnya Yesus sudah menampakkan diri kepada Magdalena ya pada saat itu. Tapi dia menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya pada saat ini dalam keadaan rumah itu tertutup, terkunci Bapak Ibu. Kalau penafsir berkata mereka sedang bersekutu, mereka sedang melakukan persekutuan. Itu penafsir berkata. Di sini memang tidak ada dikatakan, tetapi pada minggu itu mereka sedang bersekutu. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Di tengah-tengah persekutuan mereka, Yesus datang. Yesus menampakkan diri, padahal rumah itu tidak ada yang terbuka, semuanya tertutup. Yesus menunjukkan keilahiannya, Yesus menunjukkan kuasanya, dia bisa masuk walaupun pintu tertutup. Jadi inilah yang membuat iman Thomas itu ragu. Kenapa? Jadi dalam pertemuan ini hanya satu murid yang tidak ada, dua murid, yaitu Thomas dan Yudas. Jadi hanya 10 murid yang pada saat itu yang berada di dalam ruangan itu, mereka bersekutu di tempat itu. Hanya ada 10 orang itu. Dan mereka melihat Tuhan itu, dan mereka melihat Yesus. Akhirnya apa? Mereka bersukacita. Tuhan berikan sukacita pada saat itu bagi mereka. Tuhan berikan itu. Jadi upah daripada pertemuan mereka ada sukacita, ada damai sejahtera. Upah dari pertemuan mereka Bapak Saudara ya. Jadi Yesus kasih sesuatu sama orang yang bersekutu pada saat itu. Dan Thomas tidak dapatkan itu Bapak Ibu. Thomas tidak dapatkan itu. Tidak mendapatkan damai sejahtera, tidak mendapatkan sukacita, tidak mendapatkan roh yang Tuhan berikan pada saat itu, dan juga tidak bisa mengampuni dosa dan segala macam. Itu entah apa arti dibalik itu, tapi tidak mendapatkan itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia meninggalkan persekutuan. Apa yang membuat dia itu bisa meninggalkan persekutuan Bapak Ibu Saudara? Ya apa? Nanti kita akan lihat. Karena pada waktu itu dia tidak ada gunanya lagi bersama-sama dengan mereka, karena sang Mesias yang dianggap itu luar biasa telah pergi. Seorang yang hebat mati. Jadi ngapain lagi bersekutu? Berarti semuanya ini hanya omong kosong. Dia mempunyai kesedihan yang dalam pada saat itu, sehingga dia tidak bersekutu bersama murid-murid yang lain. Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Saudara, kesalahan Thomas tidak bersekutu sehingga apa? Dia banyak kehilangan berkat.
di mana murid-murid 10 murid sudah bersuka cita, Yesus telah bangkit, tetapi Thomas masih sedih. Sampai 8 hari lagi nanti dia baru akan bersuka cita. Tetapi Thomas masih sedih. Yang 10 murid udah bahagia, udah bersuka cita. Ternyata pengharapan yang selama ini benar-benar ada, tetapi Thomas masih larut dalam kesedihan. Dia tidak mendapatkan berkat, Bapak Ibu Saudara. Dia kehilangan banyak berkat dalam pertemuan itu. Dia tidak mengikuti pertemuan itu. Sehingga apa? Dia kehilangan banyak berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sebenarnya persekutuan. Ada sukacita yang bisa kita dapatkan. Mungkin orang di luar sana tidur, begitu kan, orang ibadah dia tidur, udah hari Minggu dia tidur padahal nggak kerja. Ada orang yang apa ya? Ada orang itu berani nggak ke gereja gitu ya di hari Minggu. Dia penting dia tidur gitu, nggak penting itu ibadah. Tapi ada orang seperti itu. Nah jadi Bapak Saudara, Thomas kehilangan itu karena dia meninggalkan persekutuan. Nah Bapak Saudara, sebelum kita masuk nanti di ayat selanjutnya, kita akan lihat dia selanjutnya begini. Ini kita akan berbicara tentang Thomas yang dikatakan di dalam Roma ayat 10 ayat 17 begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran pada firman Kristus. Ada kata-kata statement daripada Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang melihat namun berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini kata-kata Roma ayat 10 begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Berarti iman timbul dari apa? Melihat atau mendengar? Bapak Ibu, melihat atau mendengar? Kalau kata firman Tuhan dalam Roma katanya mendengar. Ini mendukung, seolah-olah mendukung ya statement daripada Yesus. Jadi lebih berbahagia orang yang mendengar dibanding yang melihat. Wah, luar biasa ya Bapak Saudara ya. Siapa itu yang tidak mendengar itu? Siapa yang tidak melihat itu? Ya kita Bapak Saudara. Kita tidak melihat. Kita tidak melihat Tuhan kita. Mana Tuhan kita? Tidak kita lihat. Nah pada waktu itu murid-murid melihat itu, tapi kita tidak melihat. Artinya apa? Kita jauh lebih berbahagia dari mereka. Amin Bapak Ibu. Ya luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Kita tidak melihat Tuhan kita, tapi kita percaya. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya ya? Ada nggak Tuhan? Ada ya, itu sudah menunjukkan bahwa kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan. Ya itu sesuatu, pernah dilihat? Tidak pernah, tapi percaya. Berbahagialah kata Tuhan. Amin ya, berbahagia gitu. Nah Bapak Saudara, sidang jemaat yang terkasih, mengenai tentang melihat dan mendengar, hal ini apa namanya dibilangnya? Percaya atau tidak begitu ya? Hal apa yang biasanya bisa membuat kita untuk mudah percaya? Bapak Saudara, umumnya seseorang mudah percaya karena biasanya yang pertama, kita mendengar berita yang sesuai dengan fakta, maka kita gampang percaya. Kemudian yang kedua, ketika berita itu terbukti sebagai suatu kebenaran, ya itu pasti kita percaya. Dan kemudian ketika berita itu masuk dalam logika kita, maka kita percaya. Tapi banyak orang yang nggak percaya ketika si Otong itu orangnya pembohong, jadi aku tidak akan percaya, gitu loh. Jadi karena karakter orang yang menyampaikan kabar, jadi dia tidak percaya akan sebuah kabar. Ya, jadi kan begitu. Jadi ada banyak hal yang membuat kita tidak gampang percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Thomas tidak percaya, tapi walaupun yang menyaksikan adalah murid-muridnya, dia tidak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya. Kalau satu orang yang menyaksikan, mungkin dia masih bisa ragu. Tapi ini 10 orang menyaksikan kepada Thomas, kami melihat. Tapi Thomas, tak percaya aku. Kesaksian 10 murid Bapak Ibu Saudara diabaikan Thomas. Karena apa? Dalam pikirannya gak logis. Manalah mungkin ada orang bisa mati, bangkit dari kubur. Cuman Lazarus yang ku tahu, mungkin begitu. Itu pun gara-gara Yesus yang bangkitkan. Ini dia bangkit sendiri, mana ada pada zaman itu. Jadi nggak logis dalam pikiran Thomas. Walaupun dia sudah tahu sebenarnya Tuhannya itu, dia nggak percaya Bapak Saudara. Walaupun kesaksiannya sudah lebih dari 1 orang. Ya, kalau dalam Alkitab kita ada dibilang kalau ada beberapa lebih dari 1-2 orang yang bersaksikan, ya sudah itu sudah percaya.
jangan lagi tidak percaya. Tapi Thomas, udah 10 orang ini ditambah nanti Magdalena, tapi tetap juga dia tidak percaya sampai Tuhan, ku datang dan kutusukkan jariku kepada lambung dan tangan yang bekas paku. Bapak Ibu Saudara, mungkin sikap ini adalah hal yang wajar dan manusiawi sebenarnya. Kita pastinya membutuhkan nalar untuk mempertimbangkan sebuah informasi yang tidak dapat yang kita dengarkan, ya, agar tidak terjebak dalam hasutan orang, maka kita tidak gampang percaya. Namun bagi sebagian orang lain, sikap yang demikian merupakan cerminan dari seorang yang hidupnya pesimistis sebenarnya, Bapak Saudara. Itu sikap orang yang pesimistis. Nah, jadi Bapak Saudara, dari ketidakpercayaannya itu akhirnya apa? Tuhan memang mengasihi dia, Bapak Saudara. Yesus mengasihi dia. Walaupun Yesus tidak tidak marah sih, dia tidak mencela Thomas waktu kedatangannya. Dia datang khusus untuk Thomas pada saat itu dan mengatakan, Thomas, ini aku, cucukkan jarimu. Langsung itu yang dikatakan dia. Dari mana Yesus tahu? Emang curhat muridnya? Tidak, itulah Tuhan kita, Bapak Saudara. Dia tahu apa yang di hati Thomas. Akhirnya apa? Karena kasih daripada Tuhan, dia datang, Thomas, cucukkan jarimu. Langsung itu yang dikatakan Yesus. Pertanyaannya, Bapak Saudara, adakah Alkitab menulis dia datang kepada Tuhan lalu mencucukkan jarinya ke Yesus? Ada nggak ditulis? Tidak ada. Langsung sentak dia berkata begini, ya Tuhan Allahku. Dia menunjukkan suatu perkataan iman yang luar biasa. Ya Tuhan Allahku. Nah, Bapak Saudara, kita lihat di sini. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus, maka apa? Kita akan diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Nah, banyak orang sekarang memanipulasi data. Banyak orang sekarang tidak percaya bahwa Yesus dibangkitkan. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu hanya dongeng. Banyak orang berkata bahwa Alkitab itu hanya fiksi, tidak percayakan kebangkitan dan kematian Yesus. Dan orang seperti ini adalah orang yang sama seperti Thomas dan tidak akan diselamatkan. Tapi memang Tuhan baik kepada Thomas. Dia menampakkan diri, maka sehingga apa? Percayalah dan jangan tidak percaya lagi. Sehingga Thomas apa? Menjadi percaya, Bapak Saudara. Itu karena sebuah kasihnya kepada Thomas. Bapak Saudara, percaya walau tidak melihat merupakan pintu masuk menjadi orang Kristen. Ya, itu pintu masuk. Kalau kita melihat sesungguhnya semua yang dikatakan oleh Alkitab, kita rata-rata belum pernah kita lihat. Benar tidak? Kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak melihat Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Benar tidak? Kita tidak melihat Adam dan Hawa. Kita tidak melihat Taman Eden. Kita tidak melihat semua peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita tidak melihat para penulis Alkitab. Kita tidak melihat Yesus melakukan mukjizat. Kita tidak pernah melihat Yesus disalib, mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Bahkan kita belum pernah melihat surga. Tapi apa? Kita percaya dan berbahagialah, kata Yesus. Terhadap semua ini, jika kita tidak percaya, maka kita bukanlah orang Kristen. Kita bukan orang Kristen, melainkan orang ateis, orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Itu sama saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kebangkitan, maka kita akan diselamatkan. Ini jadi penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi membuat manusia menjadi gampang tidak percaya. Ya, situasi menjadi gampang tidak percaya. Dia sudah membaca firman Tuhan, dia sudah mengetahui bahwa janji Tuhan, tapi karena situasi membuat dia menjadi tidak percaya. Ada berkata begini, kunci utama untuk tetap percaya yaitu ketika harus mengenal siapa Tuhan kita. Ya, kunci utama untuk tetap percaya yaitu kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Bapak Ibu, kita sudah mengenal Tuhan kita, tetapi karena situasi berat
itu membuat kita seolah-olah tidak mengenal Tuhan kita siapa. Sama juga seperti Thomas, dia sudah mengenal Tuhan, ya dia sudah hampir 3,5 tahun pelayanan dengan Yesus, tetapi dia masih mempunyai keraguan kepada Tuhannya. Karena apa? Karena situasinya, Yesus mati, dia sedih, berduka. Pengharapan sudah hilang. Ternyata inilah yang ternyata aku ikuti selama ini. Hanya ngomong kosong doang. Situasinya seperti itu. Kemudian situasinya dia dikejar-kejar juga, dia takut juga karena dia adalah murid Yesus. Sehingga apa? Membuat itu menjadi tidak percaya. Sama juga kan? Karena corona kan. Firman Tuhan berkata, Tuhanmu adalah pelindung, maka apapun yang menimpa kita, Tuhan menjadi pelindung kita. Tapi karena situasinya berat, hikmah. Benar tidak, saudara? Kita membuat menjadi orang yang ragu akan janji Tuhan. Ya, ini jadi fakta. Karena situasi yang berat, situasi yang melanda, membuat kita seolah-olah tidak mengenal Tuhan kita siapa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini corona, banyak orang yang ditakutin. Bukan banyak yang takutin, banyak orang yang ketakutan. Banyak ketakutan. Padahal takut nggak takut sama aja ya. Gak ada gunanya dia. Kalau kata Pak Pendeta waktu saya pernah dengar, takut itu jangan kebanyakan takut. Maksudnya takut itu menghabiskan energi begitu, nggak ada gunanya. Bukannya masalahnya selesai, tetapnya coronanya dari situ. Lebih bagus gak usah takut. Ya kan? Banyak orang takut. Corona. Ini mau ngapa? Seolah-olah manusia itu menjadi orang yang tidak punya iman. Padahal sudah mengenal Allah. Lalu hikmat. Iya Bapak Ibu, benar, hikmat. Kerjakan aja yang hikmat itu, benar sekali. Tapi percaya bahwa Tuhan itu akan lindungi kita. Saya bukan mau bicara sombong, tetap dalam lindungan Tuhan kita. Kalau kita benar-benar sungguh, jangan situasi itu membuat kita menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan kita. Ya Bapak Saudara ya. Jadi percaya walau tidak melihat itu, percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, percaya akan semua janji Tuhan, percaya saja. Kata firman Tuhan, percaya saja. Jangan cuma bilang, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan, kan gitu kan, memulihkanku, aku percaya. Tuhan corona, takut aku. Tuhan tolong ini, gini begini, semua. Menjadi kita tidak mengenal, menjadi ragu akan lindungan Tuhan. Bapak Saudara, hari ini mari jangan menjadi seperti Thomas, tidak percaya kebangkitan. Marilah kita belajar dari murid-murid yang lain yang percaya akan kebangkitan. Dan mari kita belajar juga bahwa kesaksian para murid itu adalah kesaksian yang benar. Kesaksian para murid adalah kesaksian yang benar-benar nyata, bukan fiksi dan bukan dongeng belaka. Sehingga apa? Apapun yang kita rasakan, kita hadapi, kita alami pada saat ini, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah ajaib. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Buat Bapak Ibu yang di rumah juga, mari kita imani pujian ini sehingga kita bisa terus damai dalam setiap kehidupan kita walaupun musibah ada di luar. Mari kita angkat pujian, hatiku percaya. Boleh slide-nya? Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kita angkat selai pujian ini, saat ku tak. Bapak Ibu saya undang balik berdiri. Saat ku
ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita angkat soleh pujian dengan lebih sungguh lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, amin. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku katakan selalu, hatiku percaya Tuhan, hatiku amin. Kami percaya kuasa-Mu Bapa, hatiku percaya, kami percaya Engkau ya Tuhan, hatiku percaya, selalu katakan dengan lebih sungguh lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya.